Kanan. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa ya. Ibu minta Nurtri pimpin kita dalam doa. Mari Nurtri. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi tangan ke atas. Habis itu kita sambung dengan doa. Bisa? Bisa? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Tangan diputar. Lung-gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi 4. Ku buat kamera tipis. Jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6. Ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8. Ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10. Ku siap berdoa. Terima kasih Nurti. Sebelum kita mulai belajar, Ibu mau ajak kalian menyanyi satu lagu. Kita menyanyi satu lagu. Bisa bangun berdiri? Kita menyanyi lagu kanan-kanan, kiri, maju-maju. Bisa? Semangat ya. 1, 2, 3. Kanan, 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 kanan. Kiri, 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 kiri. Ke kanan, ke
berputar, jongkok dan melompat. Maju, 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 maju. Mundur, 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 mundur. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Berputar, jongkok dan melompat. Silakan duduk kembali. Hari ini kita akan belajar bersama. Ibu minta fokuskan perhatian di depan, dengarkan baik-baik apa yang Ibu sampaikan, sehingga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian mengerti dan pahami, supaya ketika Ibu masuk lagi nanti minggu berikutnya, Ibu tanya kalian sudah mengerti. Bisa? Bisa? Bisa, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Kita belajar tentang apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Ya, hari ini kita belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial atau biasa disingkat dengan KKA. Topiknya pemecahan masalah dengan langkah berpikir sistematis. Pemecahan masalah dengan langkah berpikir sistematis. Ibu mau tanya dulu. Coba perhatikan di depan. Kalau kita ingin masak mie instan, kira-kira langkah apa saja yang harus kita lakukan? Ada yang bisa jawab? Nurti, silakan. Cara memasak mie instan, ini pertama-tama kita menyalakan api di kompor dan taruh kuali dan menaruh air di dalam kuali dan sambil tunggu air mendidih kita buka bungkusan mie. Terus saat air sudah mendidih kita taruh mie instan di dalam air yang sudah mendidih. Terus sambil kita tunggu mie masak kita buka bumbunya baru kita taruh dalam mangkok. Pas mie sudah masak, angkat masukkan ke dalam mangkok dan diaduk-aduk sampai. Itu jawaban dari Nurti. Tepuk tangan dulu buat Nurti. Masih ada yang bisa menjawab? Masih ada yang bisa menjawab? Satu orang lagi tuh. Siapa yang bisa? Anak laki-laki kah? Ada? Ada atau tidak ada? Ada yang bisa jawab? Ya, menurut Nurti tadi, ketika kita ingin masak mie instan, yang pertama kali kita siapkan yaitu kompor. Setelah kita nyalakan kompor, kita muat wali. Setelah itu diisi dengan air. Setelah itu biarkan sampai mendidih. Sambil menunggu air mendidih, kita buat apa? Kita buka bungkusan mie, kemudian siapkan bumbunya. Setelah air mendidih, masukkan mie masak kita angkat, letakkan di wadah yang sudah ada bumbu, kemudian diaduk-aduk, siap disajikan. Sekarang, tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Yang kedua, mengidentifikasi tahapan berpikir komputasional, dekomposisi, pengenalan pola, abstrak, dan algoritma. Yang ketiga, menerapkan langkah berpikir komputasional dalam menyelesaikan permasalahan sederhana
dari kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menunjukkan sikap kerjasama, kritis, dan kreatif dalam kelompok. Ini yang akan kita belajar hari ini. Sekarang, Ibu ingin menjelaskan apa itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis, logis, dan efisien, seperti langkah kerja komputer. Komponen utama berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi, memecahkan masalah besar menjadi contohnya kira-kira yang kalian jawab tadi sama? Sama? Di mana yang beda? Penjabaran yang Nurti berikan tadi, dia agak memanjang dari yang paling besar, dia turun menjadi yang paling kecil, dan kecil. Sama juga ini, hanya bedanya dari kata-kata yang diucapkan. Kemudian yang berikut, pengenalan pola. Pengenalan pola bagaimana? Ya, pengenalan pola mencari kesamaan atau pola dari masalah yang berbeda. Di sini sudah dikasih contoh, yaitu cara membuat teh sama seperti membuat kopi. Karena sama-sama menggunakan air panas. Kita sama-sama menggunakan air panas. Iya, gelas, sendok, dan air. Kemudian yang membedakan daun teh dan tepung kopi. Berikutnya, abstrak. Menyaring informasi penting dan mengabaikan yang tidak relevan. Contohnya, ya, saat kita menyiapkan saat kita bersiap untuk ke sekolah, menyiapkan tas, fokus kita pada buku yang sesuai jadwal pelajaran hari itu atau saat ini yang kita mau belajar. Jadi kita tidak cari yang lain atau cari warna buku yang kita suka baru itu yang kita bawa di sekolah. Tidak. Kita harus sesuai dengan jadwal pelajaran. Yang berikut, algoritma. Contoh. Bisa? Bisa. Itu salah satu contoh dari langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sama seperti tadi kita mau buat mie itu. Yang langkah pertama kita siapkan kompor. Kedua, wali dan air. Ketiga, kita menyiapkan mie sambil menunggu air mendidih, kita membuka bungkusan mie. Setelah itu siapkan wadah atau piring tuh yang kita pakai taruh. Tidak mungkin kita buka mau taruh di mana. Pasti harus siap wadah. Kemudian siapkan bumbu,
Setelah air mendidih, masukkan mie. Mie masak kita angkat, tiris. Campurkan ke bumbu. Setelah itu diaduk-aduk, siap Berikutnya, manfaat berpikir komputasional. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, terstruktur. Terus, yang keempat, yang pertama, manfaatnya membantu menyelesaikan masalah sehari-hari secara cepat dan efisien. Sama tadi, permasalahan yang Ibu kasih. Ketika kita mau masak mie, apa yang harus kita buat? Berarti kita harus pikir dulu, oh kira-kira pertama saya harus buat ini, kedua buat ini, ketiga buat ini, sampai menghasilkan mie yang siap disajikan atau dimakan. Yang kedua, melatih berpikir kritis, kreatif, dan logis. Dari tujuan kita membuat mie, akhirnya kita bisa berpikir, oh yang saya harus buat seperti ini. Atau saya harus siapkan ini. Akhirnya dengan sendiri, melatih kita berpikir kritis, kreatif, dan yang ketiga, membiasakan diri untuk bekerja terstruktur. Maksudnya, kita kerja harus jangan dari awal kita kerja lain, pertengahan lain, terakhir lain. Hasilnya sesuai tidak? Jadi kita diminta untuk berpikir terstruktur, yang artinya berpikir langkah awal yang kita buat bagaimana, kedua bagaimana, ketiga bagaimana, sehingga hasilnya menghasilkan hasil yang sesuai dengan yang kita mau atau harapkan. Yang keempat, menjadi bekal dasar dalam mempelajari teknologi dan pemrograman. Misalnya, kalau kita mau buat sesuatu atau kita dikasih tugas oleh ibu guru suruh kita cari satu materi. Kalau kita rasa susah, apa kira-kira yang kita buat? Kalian mau cari di mana? Cari di mana? Bisa di Google, bisa di YouTube. Ketika kita cari di YouTube, saat awal kita masuk, kita ketik materi yang ingin kita cari. Setelah keluar, lewat berapa jam kita masuk kembali ke aplikasi YouTube. Kira-kira materi yang kita cari tadi dia muncul kembali atau tidak? Muncul. Karena awalnya kita sudah cari. Ketika kita masuk kembali, cari lagi akan muncul hal yang sama. Karena kita ini sering membuka YouTube, mencari hal yang sama. Berikutnya, contoh penerapan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ya, ini 4 contoh penerapannya di kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi menyusun jadwal belajar dan bermain. Sehingga waktu kita bisa teratur dan kita bisa bekerja sesuai jam dan jadwal yang sudah kita buat. Yang kedua, menentukan rute tercepat ke sekolah. Contohnya dari rumah, kalian berpikir, kira-kira kalau saya mau cepat sampai di sekolah, saya ikut jalan mana? Ada satu jalan yang agak jauh, ada satu jalan yang cepat untuk sampai ke sekolah. Kalian pilih yang mana? Itu salah satu cara kalian berpikir, menentukan
rute tercepat untuk sekolah. Kalian dilatih untuk berpikir kritis. Yang ketiga, menyelesaikan soal cerita matematika. Dan yang keempat, menyusun resep atau langkah memasak. Sama seperti contoh yang Ibu sudah kasih tadi pertama. Masih ingat? Masih. Baik, kita lanjut. Kesimpulannya, berpikir komputasional bukan hanya untuk belajar komputer, tetapi juga membantu kita menyelesaikan berbagai masalah sehari-hari dengan cara yang logis dan sistematis. Ya, saat ini kita masuk di lembar kerja peserta. Ibu akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Barisan ini 1 kelompok. Barisan Aska sampai Alexa kelompok 2. Dari Gavin sampai dengan Anissa kelompok 3. Kemudian Queen sampai Marince kelompok. Ibu akan bagikan tugas ini. Ibu minta kalian kerjakan dengan serius dan baik. Harus sesuai dengan apa yang Ibu minta. Bisa? Kalian diskusikan bersama. Dari tugas yang Ibu kasih, suruhannya bagaimana cara membuat secangkir kopi hangat yang rasanya pas dan enak dan siap diminum. Dari tugas yang Ibu kasih ini sudah ada beberapa langkah-langkahnya. Kalian punya tugas susun langkah-langkah yang masih dalam keadaan acak ini menjadi susunan yang benar. Kira-kira yang pertama itu masukkan 1-2 sendok bubuk kopi ke dalam gelas. Yang kedua, panaskan air di teko atau ketel sehingga mendidih. Yang ketiga, aduk campuran kopi hingga larut dengan rata. Yang keempat, tambahkan gula atau susu sesuai selera. Yang kelima, tuangkan air panas ke dalam gelas berisi kopi. Yang keenam, sajikan kopi lalu siap diminum. Yang ketujuh, siapkan alat dan bahan, gelas, sendok, kopi, gula, air panas. Kira-kira menurut kelompok kalian, kerja dalam kelompok ya, yang pertama itu apa? Mulai berdiskusi. Iya, harus. Sesuaikan nomor. Kira-kira nomor berapa yang pertama? Tulis di kolom yang pertama. Karena bagian bawah itu sudah ada kolom yang Ibu siapkan. Bisa? Bekerja dalam kelompok. Baca baik-baik, tentukan sesuai urutan atau langkah yang paling pertama yang harus kita buat.
Ayo, gabung dengan teman-teman. Ada kelompok yang sudah selesai. Kalau mau kasih pendapat boleh, mepet-mepet ke teman yang tulis. Saya bisa lihat sama-sama. Atau Aska ganti posisi dengan Fadel. Aska bagian tengah supaya teman yang lain juga bisa lihat. Yang kelompok lain juga begitu. Supaya ada kerjasama. Jangan hanya satu orang yang tunduk tulis, yang lain hanya nonton. Susah kah? Susah? Tidak. Berarti bisa kerja semua. Ini mari cek pindah sinto. Dekat dengan teman. Tidak, kalau macam mau bangun berdiri sambil lihat di teman tidak apa. Bagaimana? Kelompok satu sudah. Kelompok lain? Kelompok lain sudah? Sudah?
Ibu minta kelompok 1 sampaikan hasil di depan ya. Sambil kelompok lain bekerja. Bisa? Bisa, Bu. Ibu minta kelompok 1 maju. Atau tidak dari tempat duduk saja. Daripada kita ini. Berdiri di tempat duduk, kemudian sampaikan hasilnya. Atau salah satu perwakilan maju di depan sini. Mari sudah. Yang lain boleh duduk. Satu saya maju. Ini perwakilan dari kelompok 1. Sambil kalian kerja, sambil dengarkan ya. Bisa? Mulai. Kalau saya dari kelompok 1 akan menghasilkan sumber saya. Susunan langkah-langkah di atas gambar menjadi urutan yang benar untuk membuat secangkir kopi hangat siap diminum. Caranya bagi kelompok 1 itu siapkan alat dan bahan gelas. Yang pertama, kalian pilih nomor berapa untuk di nomor 1? Kita pilih nomor 7. Nomor 7 di bagian paling pertama. Terus, yang kedua? Yang kedua kita pilih nomor 1. Yang kedua, masukkan 1 sampai 2 sendok bubuk kopi ke dalam gelas. Yang ketiga, nomor 2, panaskan air di teko atau ketel hingga mendidih. Terus, yang ketiga, nomor 4, tambahkan gula. Sesuai selera. Ya, berikutnya. Kelima kita pilih juga nomor 5. Nomor 5, tuangkan air panas. Ya, terus. Yang ke-6 pilih nomor 3. Iya. Aduk campuran kopi hingga larut dengan rata. Kemudian. Yang ke-7 kita pilih nomor 6. Sajikan kopi lalu siap diminum. Sudah dengar? Sudah. Kita tepuk salut dulu buat kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, terima kasih buat kelompok 1. Sekarang kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 2. Kelompok 2 sudah selesai. Silakan maju. Dengar kelompok 2 mau sampaikan hasilnya. Yang bekerja sambil bekerja diam-diam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Susunlah langkah-langkah di atas agar menjadi urutan yang benar untuk membuat secangkir kopi hangat siap diminum. Untuk nomor 1 kami memilih nomor 7. Iya, kemudian siapkan alat dan bahan gelas, sendok kopi, gula, air panas. Kemudian nomor 2 kami taruh nomor 2. Panaskan air di teko atau ketel hingga mendidih. Ya, nomor yang 3 kami memilih nomor 1. Masukkan 1 sampai 2 sendok bubuk kopi ke dalam gelas. Ya. Nomor 4 kami tetap memilih nomor 4. Tambahkan gula atau susu sesuai selera. Ya. Nomor 5 kami memilih nomor 5. Tuangkan air panas ke dalam gelas berisi kopi. Untuk nomor 6 kami memilih nomor 3. Aduk campuran kopi hingga larut dengan rata. Nomor 7 kami memilih nomor 6. Sajikan kopi lalu siap diminum. Terima sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Kita tepuk salut buat kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, sekarang Ibu mau tanya dulu. Dari kelompok 1 dan kelompok 2, adakah urutan yang berbeda? Ada. Kira-kira nomor berapa dan nomor berapa? Nomor 3 dan nomor 2. Nomor 3 dan nomor 2. Sekarang Ibu tanya kelompok lain. Ada yang sudah? Kelompok 3 dan kelompok 4. Sudah? Kelompok 4 sudah atau belum? Kelompok 3 juga belum?
Ya, tadi urutan yang pertama itu sama, yaitu nomor 7. Menyiapkan alat dan bahan, di mana ada gelas, sendok kopi, gula, dan air. Terus, urutan yang berikutnya, kira-kira mana? Nomor 2 atau nomor 3? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2, panaskan air di teko atau ketel hingga mendidih. Berikutnya, nomor 1. Masukkan 1 sampai 2 sendok Di dalam gelas. Terus, yang berikutnya nomor 4. Tambahkan gula atau susu sesuai selera. Yang berikutnya 5. Tuangkan air panas ke dalam kopi gelas berisi kopi. berikutnya Nomor 3. Aduk campuran kopi hingga larut dan rata. Dan nomor 6. yang terakhir Sajikan kopi lalu siap minum. sajikan kopi. Dan siap minum. Kelompok 4 sudah? Mari maju. Kita dengar kelompok 4 lagi. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Susunlah langkah-langkah di atas agar menjadi urutan yang benar untuk membuat secangkir kopi yang hangat siap diminum. Nomor 1, saya memilih nomor 7, siapkan alat dan bahan, gelas, sendok, kopi, gula, dan air panas. Nomor 2, saya memilih nomor 2, panaskan air di teko ketel hingga mendidih. Nomor 3, saya memilih nomor 1, masukkan 1 sampai 2 sendok bubuk kopi ke dalam gelas. Nomor 4, saya memilih nomor 4, tambahkan gula atau susu sesuai selera. Nomor 5, saya memilih nomor 5, tuangkan air panas ke dalam gelas berisi kopi. Nomor 6, saya memilih nomor 3, aduk campurkan kopi hingga larut ke dalam dengan rata. Nomor 6, saya memilih nomor 6, sajikan kopi lalu siap diminum. Sekian dari kelompok 4, terima kasih. Ya, kita tepuk salut buat kelompok 4 dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, itu dari kelompok 4. Dari kelompok 4 sama tidak dengan kelompok 2? Sama atau beda? Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 sama kelompok 2 dengan kelompok 4 atau kelompok 1? Maju saja. Mari sudah. Dong bingung sendiri. Ibu tanya dong bingung lagi. Dengar kelompok 3 mau sampaikan hasil diskusi kelompok mereka. Kami dari kelompok 3 akan Menyampaikan. bagi susunan langkah-langkah di atas agar menjadi urutan yang benar untuk membuat secangkir kopi hangat siap diminum. Nomor 1, saya memilih nomor 7. Iya. Nomor 2, saya memilih nomor 1. Iya. Nomor 3, saya memilih nomor 4. Iya. Nomor 5, saya memilih nomor 2. Nomor 5, saya memilih nomor 5. Nomor 6, saya memilih nomor 3. Nomor 7, saya memilih nomor 6. Ya. Tepuk salut untuk kelompok 4. Kelompok 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, dari hasil penyampaian setiap kelompok itu sudah sangat luar biasa karena kalian sudah mulai berpikir kritis sehingga menghasilkan apa yang ingin kalian sampaikan. Tadi kan Ibu kasih permasalahan bagaimana cara membuat secangkir kopi hangat yang rasanya enak dan siap diminum. Kemudian langkah-langkahnya, susunlah langkah-langkah di atas menjadi urutan yang
Yang apa? Benar, untuk membuat secangkir. Untuk membuat secangkir. Ya. Sekarang coba perhatikan yang ini. Sesuaikan jawaban kalian dengan yang ada di depan. Yang pertama, pilih nomor berapa yang pertama? 7. Yang nomor 7 itu siapkan. Siapkan alat dan bahan, gelas, sendok, kopi, gula, air panas. Kemudian yang kedua, Panaskan air dalam sendok hingga air mendidih. yang ketiga, Masukkan gelas sendok kopi ke dalam gelas. yang keempat, Tambahkan gula atau susu sesuai selera. yang kelima, Tuangkan air panas ke dalam filter kopi. yang ke berapa sekarang? Keenam. Yang terakhir, Sajikan kopi lalu siap diminum. ini urutan yang benar. Ada yang sama? Kelompok berapa yang sama? Kelompok 2 dan kelompok 4. Luar biasa ya. Bagi semua kelompok, Ibu rasa ini luar biasa. Karena kalian sudah mulai berpikir, mulai mencari kira-kira langkah apa yang harus saya buat. Walaupun ada beberapa yang keliru, tapi Ibu senang kalian sudah berusaha untuk menghasilkan yang terbaik. Tepuk salut dulu untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya. Bagaimana perasaan kalian saat mengerjakan tugas yang Ibu kasih? Senang. Senang? Apa yang membuat kalian senang? Satu-satu. Siapa yang mau ngomong? Nurti. Ngomong saja. Dengan secara berkelompok, dengan baik dan kayak gembira. Menurut Nurti, dia senang karena bisa bekerja sama di dalam kelompok dan menghasilkan apa yang dikerjakan atau diharapkan. Ada lagi? Siapa lagi? Siapa lagi yang mau sampaikan? Aska. Mau sampaikan? Silakan. Ini siapa ini? Yang di sampingnya Arjun. Siapa? Alibu. Tadi dia mau ngomong sesuatu hanya sengaja diam. Coba. Menurut ini Alibu bagaimana? Senang tidak bekerja dalam kelompok? Apa yang membuat engkau senang? Terus? Apa lagi? Itu saja? Masih ada? Siapa lagi? Masih ada lagi? Kalau Ibu kasih satu soal lagi, tapi kita berdiskusi secara begini. Ibu tidak bagi dalam kelompok. Ibu kasih pertanyaan, coba kalian jawab. Bisa? Bisa. Kalau Ibu kasih satu soal atau suruhan, kalau kita mau buat jus alpukat, dengar baik-baik. Kalau kita mau buat jus alpukat, kira-kira apa yang harus kita siapkan? Jessica.
Apa yang harus kita siapkan? Menurut Jessica, yang pertama yang kita harus siapkan apa tadi, Jessica? Yang pertama bahannya apa? Bahan dan satu itu blender, kedua gelas, ketiga sendok, keempat alpukat, kelima berikutnya apa? Susu, kemudian gula. Benar? Benar ini bahan yang harus disiapkan? Ada blender, gelas, kira-kira cara membuatnya bagaimana? Ada yang bisa jelaskan? Ada yang bisa jelaskan? Noella? Mula-mula kita memblender keluarkan bijinya, lalu menambahkan gula, es batu, susu, lalu di blender, tuangkan ke dalam gelas, lalu aduk. Menurut Noella, sudah didengar? Sudah dengar yang Noella sampaikan? Sudah. Ada yang berbeda? Siapa yang mau sampaikan yang berbeda? Kasih. Kalau kita mau buat jus alpukat bagaimana kasih? Itu menurut kasih. Kalau menurut ini Ferel. Kalau menurut Ferel bagaimana? Sampaikan saja. Ini Ferel langsung kaget memang ketika ibu sebut nama. Iya. Kemudian itu menurut Ferel. Sekarang menurut Nurti. Menurut saya, pertama-tama kita siapkan ini blender. Terus kita ambil alpukat, kupas dia, habis kupas kasih keluar bijinya, baru taruh alpukat ke dalam blender. Terus kita ambil gula atau susu untuk menaruh ke dalam, baru kita blender. Habis blender kita siapkan gelas. Habis sudah blender kita taruh itu alpukat ke dalam gelas dan kita ambil es batu yang sudah kita hancurkan masuk ke dalam, terus kita aduk-aduk dan minum. Itu menurut Nurti. Ada yang berbeda? Aska, coba. Pertama, siapkan alpukat, kipas, dibuat pencucian, lalu letakkan dalam blender. Aska, serius Aska. Tambahkan es batu, susu, gula, lalu di blender sampai halus, terus ditaruh di gelas, diaduk, lalu siap diminum. Itu menurut Aska. Tepuk salut dulu untuk kalian semua.
luar biasa ya, ada beragam jawaban. Tapi tujuannya sama. Dari beberapa jawaban itu tujuannya sama, yaitu menghasilkan jus alpukat. Dari 4 jawaban, 5 jawaban tadi, coba kita simpulkan. Yang pertama, kita ambil buah alpukat, kupas, keluarkan, kemudian siapkan, masukkan, tambahkan, susu, es batu, kemudian di blender, dan ambil gelas, keluarkan, terus siap siapkan siap di diminum. saat di blender itu kan dia sudah tercampur. Berarti terakhir sajikan di gelas, siap di Minum. bisa Bisa. praktek sampai di rumah. Bisa. Pas pulang rumah, wih kasihan bapak mama capek kerja. Salah satu cara ambil hati yaitu buat apa? Jus alpukat. Sehingga saat bapak atau mama minum, perasaan mereka menjadi senang luar biasa, karena saat sudah capek pulang kerja, ternyata di rumah anak sambut dengan sudah bisa mengerti atau ada gambaran tentang yang kita pelajari hari ini? Berarti kalau kita mau buat sesuatu, kita harus berpikir kritis, logis, dan sistematis. Dari hal yang besar, kita pecahkan menjadi bagian-bagian yang sama tadi. Ketika kita mau buat kopi, kita harus siapkan ini, dan ini. Berikutnya, ketika kita mau buat jus alpukat, yang harus kita siapkan apa? Sekarang Ibu kasih satu contoh lagi. Dan Ibu minta kalian yang tentukan kira-kira kalau atau begini saja. Ibu mau buat satu game tapi pakai kode. Bisa? Bisa. Ibu buat game tapi kita pakai kode. Ya. Coba perhatikan. Ada yang sudah tahu Ibu pun game kah? Ini kode angka ya. Kalau Ibu taruh di sini merah, kemudian di sini ungu. Kira-kira di sini berapa? Siapa yang bisa? 100. Di sini? Hasilnya berapa? Hasilnya?
Hasilnya 2. Terus, kode berikut. Siapa yang tahu hasilnya? 200 292. Berikutnya, kalau ibu pakai warna kuning dan merah, hasilnya berapa kira-kira? 274 atau 64? 274 atau 64? Benar? Yakin? Ini adalah salah satu contoh kalau ibu pakai kode. Kode ini kita ambil dari dari warna itu yang kita jumlahkan menjadi menghasilkan dari jumlah semua itu yang kita hasilkan sebuah jawaban. Kemudian kalau ibu kasih contoh, kuning dikurang dengan merah. Kuning dikurang dengan merah. Kira-kira hasilnya? Hasilnya berapa? Ya, hasilnya mau dibuktikan? 142. Kita kurang dengan hasilnya 2 dikurang 2 sama dengan 4 kurang 2 hasilnya 1 kurang 1 jadi hasilnya 20. Benar? Luar biasa. Kita hari ini sudah belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Coding dan kecerdasan artifisial. Coding dan kecerdasan Artifisial. dengan topik. Siapa yang masih ingat topiknya? Ada yang masih ingat? Pemecahan masalah dengan langkah berpikir sistematis. Berikutnya, selain itu, kita tadi belajar tentang berpikir komputasional. Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis, logis, dan efisien seperti dalam kerja komputer.
sama seperti yang kalian lakukan tadi. Ketika ibu kasih tugas, bagaimana membuat secangkir kopi hangat yang enak dan siap diminum. Kalian sudah jelaskan langkah-langkahnya, begini, sampai hasil akhirnya siap diminum. Kemudian yang ibu kasih contoh berikutnya lagi tadi apa? Membuat jus alpukat. Tadi kalian sudah jelaskan bahan dan alat yang disiapkan, kemudian cara membuat. Terus, selain itu, kira-kira apa yang kalian peroleh ketika kalian menyusun langkah-langkah tersebut? Dari yang kalian tidak tahu akhirnya menjadi tahu. Dari hal yang besar kita pecahkan menjadi hal yang kecil. Menjadi bagian-bagian yang kecil. Selama kegiatan belajar kita tadi, apa yang kalian rasakan? Atau perasaan kalian? Senang, bahagia, ceria, dan apa? Dari semua yang kita pelajari hari ini, kira-kira menurut kalian bermanfaat tidak ketika kalian pulang di rumah mau buat sesuatu? Bermanfaat lah, Bu. Dari yang kalian pelajari hari ini sampai rumah bisa praktek? Bisa. Kira-kira mau praktek buat apa di rumah? Buat apa di rumah? Ada yang mau buat mie, ada yang mau buat kopi, ada yang mau buat jus. Ibu berharap apa yang kalian pelajari bisa kalian praktekkan. Dan ibu pasti akan mendapatkan cerita. Ibu berharap ada cerita dari orang tua. Kalau sama anak pulang di rumah, ternyata dia bisa buat ini, buat ini, buat ini. Dan orang tua bisa menikmati. Bisa? Ibu bisa tunggu tuh cerita dari rumah. Supaya kita semangat. Kira-kira kita mau tepuk apa? Tepuk. Coba. Tepuk bebek. Ayam bebek. Doa bebek. Doa bebek. Ayam bebek. Doa bebek. Doa bebek. Yes! Supaya lebih semangat kita berdiri ya. 1, 2. Tepuk bebek. Ayam bebek. Doa bebek. Doa bebek. Ayam bebek. Doa bebek. Doa bebek. Yes! Silakan duduk kembali. Kita belajar hari ini. Ada ilmu baru yang didapat ya. Pernah belajar ini sebelumnya? Belum. Hari ini baru kita dapat ilmu baru tentang coding dan kecerdasan artifisial. Di mana kita bisa menggunakan komputer, laptop, HP, dan apa lagi? Aplikasi YouTube, Google Maps. Ibu mau tanya dulu, kalau kita mau pakai Google Maps itu kira-kira untuk apa? Untuk mencari sebuah alamat yang ingin kita supaya kita tidak kesasar, berarti yang kita lakukan apa?
Menggunakan aplikasi. Ketika kita masuk, kita tulis apa kira-kira? Nama atau alamat tempat yang ingin kita tujui. Kemudian kita klik mencari. Dari hasilnya nanti Google Maps akan menunjukkan, oh kalau kita mau ke sana kita ikut jalur ini, baru sampai ke tempat tujuan. Kita sudah belajar tentang apa? Senang belajar dengan ibu? Senang. Atau ada yang tidak senang belajar dengan ibu? Ada. Apa yang membuat kalian senang? Menyenangkan. Apa yang membuat kalian senang? Ilmu baik atau ilmu baru? Baru yang baik. Ibu berharap apa yang sudah ibu sampaikan bisa kalian terapkan di rumah. Bisa? Bisa. Ya. Ibu mau kasih tugas. Kerjakan tugas ini di rumah. Besok ibu periksa. Bisa? Bisa. Silakan tulis di buku. Siapkan buku dan pena. Tulis tugas yang ibu kasih. Sudah? Tuliskan langkah-langkah membuat kue. Ibu ulang dari pertama ya. Tuliskan langkah-langkah cara membuat sudah kue pisang. Kue pisang sudah? Sudah, Bu. Ya, pembelajaran kita hari ini sampai di sini dan Ibu minta Nikita. Tidak, Jessica yang sudah janji Ibu mau pimpin doa pulang. Mari. Ambil sikap berdoa. Cepat. Ambil sikap berdoa. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa besok. Selamat siang.